Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti udah pada tahu kan kalau sekarang desa memang dituntut untuk lebih produktif lagi dalam menghasilkan suatu produk. Nah, menggali potensi demi desa mandiri bukan sekedar kalimat tak berisi tanpa tujuan pasti, tetapi merupakan sebuah misi yang pastinya berawal dari mimpi dan perlahan tapi pasti ide yang menjadi aksi telah berhasil melahirkan secercah senyuman masyarakat dengan penuh arti. Mari kita tengok bersama Desa Girirejo dan Desa Wukirsari, yang mana dengan luar biasa telah berhasil menjadi bukti terwujudnya gagasan perumus inovasi. Sosok di balik perumus inovasi itu adalah Ibu Rika Fatima, PL, ST, MSc, PhD. Demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian ekonomi, kerjasama demi kerjasama dilakukan sehingga lahirlah Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2RT, pahlawan di balik kemandirian Desa Girirejo dan Wukirsari. Lebih lanjut, kita bahas apa sih G2RT itu dan bagaimana sih G2RT bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara masif. Yuk kita simak penjelasan tim kami. Global Gotong Royong Tetrapreneur atau biasa disebut sebagai G2RT merupakan sebuah konsep yang berpijak pada pola pembinaan kreativitas dan kewirausahaan masyarakat desa berbasis kearifan lokal dengan mengusung 4 tetra sebagai karakteristik dari konsep tersebut. 4 tetra tersebut terdiri dari Tetra 1, tahap Creating Closed Loop for Village Chain atau proses penciptaan rantai. Tetra 2, tahap Inventing No Competition Based Market dengan membentuk mitra G2RT dan menentukan kelayakan produk unggulan dengan penyediaan bengkel pasar serta kesepakatan kerjasama pasar. Tetra 3, tahap Best Practice to Business Process and Ready to Center Competition Based Market atau produk desa goes to global yang diwujudkan dengan penentuan jaringan G2RT dan penentuan distribusi produk unggulan. Tetra 4, tetra ini merupakan tahap terakhir dengan menitik beratkan pada desain all concept, all stakeholder for innovative and futuristic policy to sustain the entrepreneur life for global branding, yang diwujudkan dengan pembentukan komitmen merek dan penentuan kebijakan fasilitas, serta gerakan produk unggulan G2RT Tetrapreneur nasional hingga global. G2RT merupakan inspirasi bagi seluruh negeri, cerminan bahwa kita pasti bisa. Kita bisa tak hanya bermimpi, namun bisa menjadikannya nyata dengan usaha dan ridho ilahi. Sekarang, mari kita sedikit keluar dari daerah istimewa Yogyakarta dan menengok belahan tanah air yang tak kalah asri, yakni mari kita tengok Kelurahan Yosomulyo Payungi di negeri bunga Rafflesia. Yosomulyo merupakan sudut lain dari Pulau Sumatera yang sulit untuk dilupakan. Lantas, bagaimana tangan-tangan kreatif masyarakat mengubah daerah tersebut menjadi sebuah pionir pemberdayaan berbasis kearifan lokal? Yuk kita simak penjelasan tim kami. Yosomulyo merupakan salah satu kelurahan di kota metro yang sejak tahun 2018 mulai populer di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat kota metro. Di daerah inilah beberapa masyarakat tergerak untuk melakukan sebuah perubahan dengan mendirikan pasar tradisional berbasis kearifan lokal, Pasar Yosomulyo Pelangi atau biasa disebut sebagai Payungi. Pasar ini menjadi sebuah perwujudan dari ide kreativitas dalam memberdayakan masyarakat. Melalui Payungi, ibu-ibu didorong untuk bergerak demi menguatkan ketahanan ekonomi keluarga. Beberapa program yang dijalankan dengan menggunakan Payungi sebagai brand utama yaitu seperti Payungi University yang merupakan sekolah alternatif pemberdayaan masyarakat, Pasantren Wirausaha Payungi sebagai wadah pembinaan spiritual para pedagang, Kampung Bahasa Payungi sebagai wadah pembelajaran bahasa Inggris, YIS Payungi sebagai wadah untuk para aktivis gender dan lingkungan, dan Kampung Kopi Payungi sebagai tempat untuk melepas rindu bersama nikmatnya variasi kopi yang ada di daerah Lampung.
Sepertinya belum lengkap nih kalau kita belum menjelajahi Payungi. Sekarang siapkan bekal, yuk kita jalan-jalan virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, pagi ini saya bertemu dengan salah satu founder atau bisa dibilang penggagas pertama awal atau orang yang sangat berpengaruh lah di pemberdayaan perempuan Payungi. Dan pagi ini kita akan bercerita panjang terkait sejarah Payungi dan bagaimana dampak Payungi terhadap ekonomi perempuan dan juga ketahanan ekonomi keluarga di Payungi. Ini di sebelah saya ada Pak Haji Ahmad Sauban. Dia adalah salah satu penggerak dan penggagas sebenarnya dari Payungi. Mungkin singkatnya bagaimana Pak Sauban untuk sejarah Payungi ini terbentuk dan sampai sekarang ini lah. Terima kasih. Jadi Payungi ini dibentuk dari awal 2018 ya. 2018 ya, semenjak Pak Dharma tinggal di lingkungan kita ini 2018, terus beliau ya bersama-sama dengan kita warga di RT 21 dan RW 07 Yosomoyo ini bersama-sama untuk ada kegiatan cat warna-warni waktu itu, terus untuk di rumah-rumah, terus ada kegiatan festival permainan anak di bulan Agustus, sampai ada pemikiran supaya ibu-ibu di lingkungan RW 07 ini yang kebanyakan itu hanya ibu rumah tangga itu punya penghasilan tambahan gitu. Nah, maka kita waktu itu mencoba untuk mencari role model kira-kira seperti apa pemberdayaan untuk masyarakat yang berbasiskan ekonomi, terutama untuk ibu-ibu ataupun perempuan di lingkungan kita ini. Nah, akhirnya ketemulah contoh yaitu pasar Papringan di Temanggung. Nah, itu yang kita coba untuk perlihatkan ke masyarakat di sini seperti ini, kira-kira mau atau tidak gitu kan. Kita tawarkan ketika kita kumpulkan ataupun kita sosialisasi pada pertemuan-pertemuan PKK, pertemuan yasinan dan lain sebagainya, itu arisan-arisan warga, itu kita coba kenalkan tentang contoh pasar yang di situ banyak melibatkan ibu-ibu yang notabene bukan berprofesi sebagai pedagang, hanya warga ibu rumah tangga, tapi bisa punya penghasilan tambahan gitu. Nah, akhirnya disepakati dia masyarakat pada setuju, hanya kita coba buat namanya pasar Yosomoyo Baru. Untuk awal ini apakah secara instan diterima oleh masyarakat atau ada konflik-konflik tersendiri Pak, sobat, konflik-konflik sosial dan lain-lain kira-kiranya? Kalau terkait dengan pasar itu ya memang dari awal memang
waktu itu masih belum banyak yang belum yakin akan bisa berlanjut ya. Mungkin bisa membuatnya bisa, tapi untuk mempertahankannya itu yang banyak yang meragukan. Tapi ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan konsistennya kami selaku penggerak dan penggagas Pak Dharma, saya dan dibantu dengan kawan-kawan pemuda itu secara konsisten dan terus-menerus continue untuk melakukan hal-hal yang baru sehingga pasar ini terus bisa berlanjut. Pagi ini saya ketemu dengan Mas Roy. Dia adalah mahasiswa IAIN Metro dan dia adalah yang membudidayakan lebah trigona yang kami jual di Payungi. Gimana Mas Roy ini untuk proses dari awalnya sampai kita dapat madunya seperti ini? Nah, untuk proses kita mendapatkan madu ini, kita pertama membeli log atau sarang lebahnya kita taruh yang di lokasi-lokasi strategis di Payungi, karena di Payungi ini sudah banyak bermacam bunga ya, seperti AMP dan lain-lain, bunga kelengking juga ada. Nah, karena madu ini adalah madu murni yang dihasilkan dari nektar bunga dan dikelola oleh lebah yang disimpan di perut mereka dan lalu dikeluarkan lagi ke dalam sarang. Sarangnya itu bisa disebut propolis yang terbuat dari getah-getah pohon. Karena propolis itu adalah sifatnya asam karena getah pohon, maka madu ini sedikit rasanya ada rasa asam. Begitu Mas. Kalau untuk modal awalnya gimana Mas Roy? Ini kita butuh berapa ratus ribu nih untuk beli log seperti ini dan untuk menghasilkan madu yang seperti ini Mas Roy? Ya, biasanya kita untuk membeli sarang per sarang ini 600.000 dan ini kita bisa seumur hidup kita jika lebah ini tercukupin makanan dan minuman mereka, contohnya seperti polen, resinnya dan nektarnya itu tercukupi, maka lebah ini akan hidup selamanya. Artinya dengan 600.000 kita bisa menikmati uang berapa kira-kira kalau untuk pendapatan per bulannya? Ya, kalau untuk satu sarang per bulannya bisa sampai 300.000 per sarang dalam jangka waktu 1 bulan, itu jika bunganya sangat banyak. Namun kalau bunganya tidak ada, maka bisa sampai 6 bulan sekali baru kita panen dan untuk mendapatkan hasil. Karena ya namanya madu murni itu kita terpaku oleh bunga-bunga yang ada di alam. Jika alam kita rusak, maka lebah ini akan mati dan tidak akan menghasilkan madu. Namun jika alamnya itu baik, madunya akan dapat banyak, lebahnya akan sehat dan itu akan memproduksi terus-menerus. Seperti itu Mas. Oke, artinya budidaya lebah ini sangat menjanjikan ya kalau dalam segi bisnis lah ya. Iya. Dalam bisa. segi ekologi juga sepertinya kalau kita membudidayakan lebah ini agaknya kita harus ya menghijaukan lingkungan kita lah ya. Ya, untuk budidaya ini sama aja kita sebagai anak penyinta alam, kita memanfaatkan alam, kita menanam pohon lagi, kita kembalikan alam ini alam hijau, alam yang lestari, jadi udara segar, kita juga dapat khasiatnya seperti madu untuk kesehatan tubuh kita. Maka masyarakat yang ada di sekitar akan lebih nyaman tinggal di sekitar, karena daerah-daerah yang kita tempati itu akan lebih sejuk dan kita juga dapat hasilnya untuk menambah ekonomi, yaitu kita penjualan madu ini, madu trigona. Kalau untuk budidaya di payungnya gimana Mas Roy? Artinya masyarakatnya diberi kesempatan untuk membudidayakan lebah ini atau memang ini dikelola oleh satu orang saja? Sebenarnya semua boleh untuk berbudidaya lebah trigona ini Mas. Yang penting mereka mau menanam bunga, karena makanan si lebah ini adalah bunga. Jika setiap orang atau setiap rumah itu mau menanam bunga, maka kita beri kesempatan untuk mereka berbudidaya lebah trigona ini supaya untuk menambah penghasilan mereka, menambah ekonomi dan untuk kesehatan keluarga. Jadi kita kuranginlah bahan-bahan kimia seperti obat-obatan dan kita kembali ke alam, karena alam ini akan memberikan kesehatan untuk kita. Oke, baik, terima kasih Mas Roy. Iya. Terima kasih sekali ini Iya. untuk perjumpaan kita yang kesekian kali dan kita membicarakan tentang madu. Dalam setiap generasi seringkali
kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, yang mana tantangan itu menjadi titik perubahan dalam menciptakan sebuah peradaban yang baru. Lahirnya G2RT dengan konsep tetrapreneur, kemudian lahirnya Payungi bersama konsep pemberdayaan yang berbasis kearifan lokal, telah mengajarkan kita akan pentingnya gotong royong dalam menciptakan sebuah masyarakat mandiri yang tak akan pernah pudar dihembus massa. Pergi ke Jogja, meraih mimpi, mengangkat kuat, menjulang tinggi. Dari G2RT dan Payungi, kami tim 2 pamit undur diri.